Halo, selamat berjumpa. Like, subscribe, dan klik notifikasinya. Terima kasih. Ku bersyukur kau memilihku menjadi hamba-Mu, melayani-Mu. Segenap hidupku ku serahkan untuk kemuliaan-Mu. Shalom dan selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita bersyukur bersama karena Tuhan terus memelihara kita. Dalam bulan ini kita terus memperingati tentang kemerdekaan Indonesia yang kita terus rayakan. Dan sebelum kita masuk dalam perenungan kita, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih saat ini kami bersyukur karena Tuhan terus memimpin kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami mau belajar satu kebagian firman Tuhan. Tuhan tolong dan pimpin kami sehingga kami boleh mendengar dan juga diberkati dalam firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sekali lagi saudaraku, shalom. Dan dalam bulan Agustus biasa kita rayakan adalah kemerdekaan Indonesia. Dan pada tahun ini kita rayakan kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Luar biasa berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan masyarakat dan dalam negara yang kita cintai. Dalam renungan kita saat ini saya mempersiapkan satu bagian firman Tuhan yang kita bahas dengan satu topik, yaitu dipanggil untuk merdeka. Dipanggil untuk merdeka. Kalau dipanggil tentu ada sebab kenapa ia dipanggil, dan juga tentu juga ada tujuan kenapa ia dipanggil. Nah, kalau seorang karyawan yang ditunggu-tunggu, kalau dia melamar pekerjaan, maka yang ditunggunya bagaimana supaya ia dipanggil untuk bekerja. Artinya dari sebelumnya mungkin dia tidak bekerja dan dia merindukan supaya ia dipanggil untuk bekerja, dan dia tentu berbeda kehidupannya. Ya, dari sebelumnya tidak punya kerjaan atau ada kerjaan yang lain, tetapi ketika ia melamar tentunya dia mengharapkan pekerjaan itu. Nah, sebelum kita lanjut, kita baca dulu satu bagian firman Tuhan pada hari ini. Galatia pasal 5 ayat 13 dan juga bagian yang kedua Roma pasal 12 ayat yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, kalau dalam Roma pasal 12 ayat 2 dia berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itu dua bagian firman Tuhan menjadi landasan kita dalam topik kita, yaitu dipanggil untuk merdeka. Saya bilang tadi bahwa dipanggil tentu ada sebab, dan juga dipanggil tentu ada tujuan. Nah, manusia dipanggil untuk merdeka karena sebelumnya dia hidup di dalam dosa. Jadi Allah mengasihi manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dia tidak mau manusia ada terus di situ. Itu sebabnya dan tujuannya supaya ada perdamaian antara dia dengan Allah dan bisa
berjumpa kembali dan manusia itu masuk ke dalam kerajaan surga. Tentu kenapa dia panggil untuk merdeka? Tentu kenapa dia membebaskan orang dari belenggu dosa? Karena semuanya ia mengasihi manusia. Nah, saudaraku yang terkasih, dalam kekristenan kita, ya, kekristenan itu sangat berbeda Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Allah yang berperan untuk mencari manusia dan memanggil manusia supaya mereka merdeka. Memanggil manusia supaya mereka bebas dari belenggu dosa. Kalau kita perhatikan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24, di ayat yang ke-9 kita melihat bagaimana Allah mencari manusia, bagaimana Allah memanggil manusia supaya apa? Supaya dia kembali. Seharusnya Allah menghukum manusia, bisa saja Allah membinasakan mereka, tetapi karena kasih-Nya dan karena kemurahannya dia membebaskan manusia. Maka tanggung jawab orang yang sudah merdeka itu harus memelihara kemerdekaan itu, karena itu gratis bagi kita orang Kristen. Dalam negara kita, ketika sudah merdeka, maka kita semua juga wajib memelihara kemerdekaan itu, menjaga negara kita supaya tidak lagi diperbudak. Nah, saudaraku yang terkasih, banyak orang Kristen, orang yang sudah percaya, memiliki pandangan yang salah dalam kemerdekaan. Dia salah mengerti maksud Tuhan menyelamatkan orang berdosa. Seorang yang sudah diselamatkan sebenarnya supaya dia hidup dalam kasih dan jadi manusia yang dimerdekakan dari belenggu dosa, supaya ia juga bertobat dan bertemu dengan Allah dan mempraktikkan kasih ilahi bagi semua sama manusia dan meninggalkan dosa. Satu ilustrasi yang saya sampaikan, saudaraku yang terkasih, ada seorang tukang sayur yang memikul dagangan sayurnya menuju pasar yang berada di kota. Di tengah perjalanan, ya, tiba-tiba ada mobil bak yang terbuka berhenti di sampingnya. Lalu supirnya menyuruhnya naik ke mobil bagian belakang itu, supaya tidak usah ia berjalan kaki menuju pasar dengan beban yang sangat berat. Tetapi anehnya Bapak Ibu Saudara, ketika tukang sayur ini naik ke bak mobil bagian belakang, dia justru tidak menurunkan beban itu. Harusnya dia turunkan supaya beban itu tidak memberatkan dalam dirinya, dalam tubuhnya, tetapi dia masih memikul. Jadi beban tidak hilang, masih ada, dan itu aneh. Harusnya dia turunkan. Nah, demikian kehidupan orang Kristen. Seakan-akan sudah dibebaskan dari belenggu dosa, tetapi ternyata tidak. Nah, pada akhirnya dia masih hidup di dalam dosa. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu Saudaraku supaya kita tetap memelihara kemerdekaan dan tidak mau lagi dibelenggu oleh dosa? Dalam pemahaman kita lewat teks yang kita bahas tentunya. Yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang sudah percaya, oleh orang yang sudah merdeka di dalam Tuhan, maka ia harus menyerahkan hidupnya sepenuhnya dipimpin oleh Roh Kudus. Mengapa harus menyerahkan diri dipimpin oleh Roh Kudus? Karena jika tidak, maka ia masih diperhamba oleh dosa. Karena Roh Kudus dapat membimbingnya dan mampu mengingatkan dia. Ingat bahwa manusia hidup dalam daging, karena daging sangat kuat sekali dan mudah sekali
dipengaruhi oleh iblis. Nah, kalau kita tidak menyerahkan hidup dipimpin oleh Roh, maka tidak ada yang mengingatkan kita ketika melakukan kesalahan. Oleh karena itu, hidupmu dan hidupku harus kita mau dipimpin oleh Roh. Supaya apa? Supaya kita berhati-hati dalam kehidupan ini. Supaya dia mengingatkan kita. Supaya dia menguatkan kita. Supaya memimpin kita, menyertai kita, menegur ketika kita salah langkah. Maka harus buka hati, buka hidup, supaya Roh Kudus memimpin kita. Yang kedua, orang merdeka, apa yang harus dia lakukan? Ia hidup melayani Tuhan dan sesamanya dengan penuh kasih. Kalau kita melihat dalam Galatia pasal 5 ayat 13, ya, dia berkata, saudara-saudaraku, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ya, hidup melayani Tuhan dan sesama dengan penuh kasih. Ketika dia sudah hidup di dalam Tuhan dan sudah dimerdekakan, maka kalau sebelumnya dia hidup dalam dosa, kebiasaannya, tetapi setelah dia merdeka, maka kebiasaannya harus berubah. Kehidupannya, kegiatannya harus berubah. Yaitu apa? Melayani Tuhan dan sesama. Dengan apa? Dengan penuh kasih. Kasih apa? Kasih ilahi atau kasih Kristus. Karena Allah adalah kasih, ia dimerdekakan juga oleh karena kasih. Nah, oleh karena itu setiap orang yang sudah percaya harus melayani Tuhan, melibatkan dirinya dalam melayani Tuhan, dan terlebih-lebih juga hidup dalam kasih, melayani sesama dengan penuh kasih. Bagaimana caranya kita boleh melayani mereka dengan bentuk yang kita mampu, dan terlebih-lebih orang yang belum percaya, kita boleh melayani mereka supaya mereka boleh percaya sama dengan kita. Nah, yang ketiga, cara kehidupan orang yang sudah merdeka supaya tidak lagi diperhamba oleh dosa. Cara hidup dan cara berpikirnya, itu yang ketiga, harus selaras dengan cara Allah. Kalau kita melihat dalam Roma pasal 12 ayat 2 tadi, maka dia berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kata jangan itu adalah kata larangan, dan tidak ada kompromi di dalamnya. Harus, tidak boleh, harus dilakukan perintah ini, jangan. Artinya tidak boleh sama sekali. Nah, cara hidupnya tidak boleh sama sekali sama dengan dunia ini. Nah, cara hidupnya tidak lagi sama dengan manusia di dunia ini yang belum percaya, tetapi yang memiliki cara hidup dan cara berpikir sesuai dengan apa yang Allah mau. Ia tidak lagi melakukan apa yang tidak Allah mau. Ia tidak lagi melakukan hal-hal yang diinginkan dunia, yang ditawarkan dunia kepadanya, dan yang dapat menjerumuskan dia masuk ke dalam dosa. Dunia memang tempat tinggal manusia, tetapi dunia ini juga bisa membuat manusia meninggalkan Allah. Dia berkata dalam ayat 2, ini jangan, maka itu tidak boleh dilakukan. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, negara kita sudah merdeka dan kita juga sudah percaya kepada Kristus. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, kita sudah dimerdekakan dari belenggu dosa. Oleh karena itu, kita harus pelihara kemerdekaan. Cara hidup kita, cara berpikir kita harus selaras dengan aturan Tuhan. Kalau mau tahu bagaimana cara saya hidup, baca Alkitab, karena di situ semua ada. Marilah kita memelihara kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kita.
dengan cara cuma-cuma. Jangan lagi mau kembali kepada dosa. Berikanlah dirimu juga untuk melayani Tuhan dan sesama, dan dengan penuh kasih. Milikilah cara hidup, milikilah cara berpikir sesuai dengan cara Allah, sesuai dengan apa yang Allah mau. Demikian Bapak Ibu Saudara renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati, merdeka untuk selama-lamanya. Amin. Shalom.